memulai pelajaran kita pada siang hari ini. Sebagai orang yang beriman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan kita minta salah seorang murid untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih kita sudah membantu dalam doa. Untuk kita, mulainya kita akan guru akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Artikawati Nahedo. Ada Pak. Bang Bebo. Ada Pak. Bani Deba. Ada Pak. Doli Arifin. Ada Pak. Lermole. Ada Pak. Grecia. Ada Pak. Abang Mangi. Ada Pak. Udedea. Ada Pak. Lawrence Rentuka. Ada Pak. Marcelin. Ada Pak. Maria Melkale. Ada Pak. Mata Ali. Ada Pak. Mercy Riani Hailima. Ada Pak. Niki Noto. Ada Pak. Guru Meno. Ada Pak. Novi Rajatuka. Ada Pak. Lano Jalo. Ada Pak. Yandri Raja Tuka. Ada Pak. Sebelum kita mulainya, kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila sebagai anak bangsa yang patut diabadi bangsa dan negara. Hari itu kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Anak-anak sekalian masih ingat pelajaran kita kan lalu tentang apa? Masa dan Pak masanya. Apa itu masa? Masa adalah satuan yang digunakan untuk mengukur suatu benda yang berguna untuk perhitungan. Sebagai contoh, ketika mempelajari berat benda-benda di sekitar kita yang memiliki massa, yaitu meja, kursi, papan tulis, ballpoint, pensil, bola, buku, dan sebagainya lain-lain. Oke, kita memberikan evaluasi satu teman-teman ikutan. Ternyata anak-anak masih ingat tentang pelajaran kita tahun lalu. Nah, sekarang mau tanya lagi, apa itu volume? Volume adalah banyaknya jumlah suatu benda. Oke, tepuk tangan. Nah, semangat dong. Mari! Siap. Siap. Mana semangatmu? Oke, tepuk tangan. Oke, hari ini kita akan memulai
belajar tentang pelajaran kita tadi lalu, apa itu mata dan apa itu volume. Tadi anak-anak sudah jawab dengan baik. Dan sekarang kita masuk pelajaran kita hari ini tentang, ada yang tahu? Tentang wujud zat dan perubahan. Coba ulang. Wujud zat dan Jumlah pelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan anak-anak untuk membaca tujuan pelajaran kita yang pertama. Siapa yang bisa? Oke, Grecia, silakan berdiri. peserta didik maupun menguraikan karakteristik wujud pada sel dan gas dengan benar. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Kemudian yang berikut, gue boleh. Peserta didik mampu menyimpulkan apakah suatu zat yang ditemui dalam hidup sehari-hari merupakan zat pada cair atau gas dengan cepat. Oke, tepuk tangan. Seterusnya, tujuan pembelajaran yang ketiga. Siapa yang bisa anak-anak? Niki Noto, silakan. Peserta didik mampu menganalisa karakteristik wujud pada cair dan gas dengan percaya diri di depan kelas. Oke, tepuk tangan. Jadi, kita sudah tahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang wujud padat, cair, dan masih ingat dong? Bagaimana sih wujud benda padat itu? Ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Contohnya apa? Angkat tangan. Oke. Mariam. Besi, Oke. Apa lagi? kayu, Kayu. botol, Botol bisa. Oke, yang lain. Nofri. kayu, Kayu. meja, Meja. pintu. Ya, pintu. Oke, silakan duduk. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Lalu selanjutnya, siapa di antara anak-anak yang bisa menyebutkan zat cair? Oke, apa lagi? Air tawar bisa. Bensin termasuk zat cair. Parfum bisa. Oke, kita memberikan tepuk tangan buat anak-anak. Pernah lihat jelas? Kenapa? Pernah minum air? Kenapa? Air itu dituangkan dari mana? Dituangkan dari atas ke bawah. itu ke dalam. Kenapa? Oke. Setelah dituangkan di dalam gelas, apakah air itu berubah? Berubah. Berubah itu Satu gelas. ya menjadi seperti gas. Gelas. Tepuk tangan. Oke, anak-anak,
anak untuk maju ke depan. Maju ke depan. Anak-anak pernah lihat sepeda ini? Apa ini namanya? Oke. Pak Guru menyerahkan balon ini kepada Guru boleh untuk ditiup. Nah, sekarang anak-anak bisa amati balon ini. Sebelum ditiup, balonnya masih kempes atau belum ada apa-apanya di dalam balon itu. Oke, anak-anak, setelah ditiup apa yang terjadi pada balon ini? Dia membesar. Kenapa dia bisa membesar? Karena ada angin di dalam balon. Nah, angin ini biasa juga dikatakan dengan udara. Selain udara, ya, angin juga biasa dikatakan dengan udara. Sekarang kalau bertanya, apakah angin bisa dilihat? Apakah angin itu bisa dirasakan? Kalau anak-anak bilang bisa, anak-anak bisa rasakan angin itu dengan apa? Selain kulit apa? Apa? Selain kulit? Ya, kita juga bisa merasakan melalui hidung. Apa yang kita bisa rasakan melalui hidung? Seperti parfum tadi. Ketika kita menyemprot parfumnya, pada saat itu juga kita mencium bau parfumnya. Ya, seperti yang kalian bilang tadi, bahwa parfum itu benar cair. Setelah disemprot, parfum itu menjadi gas. Sehingga gas itulah yang kita cium. Poin tentang pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4, pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sobat-sobat belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya.
Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya, memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan memiliki berat, secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun di atas dedaunan, jadi padatan jelaga di atas atap dapur. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Sekarang Pak akan membagi kelompok seperti kemarin, dan sekarang anak-anak siap untuk membentuk kelompok, dan selanjutnya nanti Pak akan membagikan LKPD untuk anak-anak, dan anak-anak siap mengisi pertanyaan-pertanyaan pada LKPD tersebut. Baik, dulu. Setelah membangun kelompok, Pak Guru akan membagikan LKPD untuk anak-anak agar anak-anak bisa mengisinya di setiap LKPD yang Pak sudah siap ini. Dan soal-soal Pak sudah siap semua. Silakan anak-anak menjawab dan berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Bisa kok? Bisa. Selanjutnya Pak akan membagikan alat peraga. Nanti Pak bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, yaitu sepadan, cair, dan gas. Padat, yaitu kayu, besi, batu, dan pasir. Sekarang anak-anak bisa melakukan percobaan pada
kelompok matematik. Tuliskan hasilnya pada LKPD yang Pak sudah bagikan tadi. Sudah? Silakan anak-anak amati. Air yang sudah dituangkan pada gelas, mangkok, dan bokor. Apakah air itu bentuknya sama seperti yang gelas? Salah. Sama. Silakan tulis di KPD matematik. Silakan berdiskusi. Sebelum balon ditiup tadi, balon itu masih kempes. Ini contohnya seperti ini. Karena dua balon ini sudah ditiup. Nah, ketika ditiup, apa yang terjadi pada balon tersebut? Anak-anak, pada saatnya anak-anak untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 1, 2, dan 3. Dapat dilihat. 3. Pasir tidak dapat berubah. Dapat dilihat. Wujudnya tetap benda padat dan dibuktikan tidak beda benda sifat yang dapat dibuktikan pada kegiatan disebut adalah sifat benda padat tidak bisa berubah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Presentasi hasil kerja kelompok 2. Mangkok dan botol pada langkah 1 memiliki. Ketika air tuangkan ke dalam. Jawabannya, ketika air tuangkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Silakan kelompok 3 untuk presentasikan hasil kerja kelompok 3 tentang zat gas. Setelah melakukan kegiatan tersebut, jawablah pertanyaan berikut. A. Apa wujud benda tersebut? B. Apa wujud benda tersebut? Pompa angin. Apa saja sifat yang dapat dibuktikan pada kegiatan tersebut? Sifatnya menghasilkan gas. Jadi kesimpulannya, sifat zat gas tidak dapat dilihat, tapi bisa dirasakan dan juga berubah-ubah. Tepuk tangan buat kelompok 3. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ternyata hasil diskusi kelompok mulai dari kelompok 1, 2, dan 3 yang semuanya bagus. Dan juga dalam pengerjaan setiap kelompok setelah Pak nilai, ternyata kelompok yang lebih aktif dalam berdiskusi kelompok adalah kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, hasil diskusi yang baik dalam mendiskusikan hasil pengerjaan kelompoknya nomor 2, yaitu jatuh pada kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ada untuk dirinya kelompok 3 akan mendapatkan juara 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada kesimpulan dari guru pada kelompok 1, 2, dan 3 hasil pekerjaannya bagus semua. Tepuk tangan. Menurut pembelajaran kita hari ini, apakah anak-anak senang atau tidak? Tidak. Kalau anak-anak senang, Pak Guru memberikan tepuk tangan dulu buat anak-anak semua. Tepuk tangan. Dan selanjutnya, karena anak-anak belum tadi semangat, Pak Guru ada pegang hasil evaluasi yang telah kita pelajari hari ini, dan lembaran ini Pak akan bagikan perorangan atau tugas individu, dan tugas ini tidak boleh bekerja sama. Nama tugas mandiri berarti kerja sendiri. Oke, Pak membagikan. Oke, melalui metode tugas individu tadi, anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Anak sudah selesai, silakan untuk kepada ketua kelompok masing-masing, dan ketua kelompoknya akan menandakan kepada guru di sini. Silakan. Kelompok 2. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, pelajaran kita selanjutnya atau besok tentang gaya bisa kita. Dan selanjutnya untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada siang hari ini, saya minta kesediaan salah seorang peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Selanjutnya dengan akhirnya kegiatan pada siang hari ini, Pak Guru mengucapkan selamat belajar dan selamat beraktivitas buat anak-anak sekalian. Dan Pak mohon untuk pelajaran ke depannya, anak-anak tetap semangat seperti pembelajaran pada hari ini. Terima kasih.